Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita surat Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat ke-8 sampai 9, halaman yang ke-50. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, halaman ke-50, ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh, janganlah tuzigh, engkau condongkan, qulubana, hati kami, ba'da, setelah, hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wahab lana, dan hab anugerahkan atau karuniakalah kepada kami min ladunka daripada sisimu, rahmatan, suatu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, maha pemberi anugerah, maha pemberi karunia. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau jami', engkaulah yang menghimpun, mengumpulkan annas, manusia, liyaumil la raiba fih, di pada yaum, pada hari, pada saat, atau pada ketika, la raiba fih, yang tidak ada raiba, keraguan sedikit pun padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah la yukhlif, tidak menyalahi dan tidak mengingkari al-mi'ad, janjinya. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ini adalah salah satu di antara sekian banyak doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran, yang sudah menjadi kemestian bagi kita untuk menghafal. Karena berkali-kali kita sampaikan bahwa doa-doa Al-Quran itu doa-doa terbaik, dibaca oleh para nabi dan rasul, para hamba-hamba Allah yang saleh, dan para wali-wali. Dengan catatan bukan hanya sekadar menghafal dan membaca, tapi juga harus memahaminya. Apalah arti sebuah doa, hafal tapi kita tidak tahu apa yang kita minta, kita mohon, kita kadukan. Di situ pentingnya kita memahami. Sudah 3 kali berturut-turut kita memahami doa Nabi Ibrahim
Itu Rabbana taqabbal minna 2 kali, sekarang masuk ketiga kalinya. Doa ini adalah doa orang-orang yang Allah jadikan dan tercantum orangnya dalam Quran, itu orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka ilmu. Dan Allah persaksikan dan jadikan saksi mereka itu si Allah. Itu doa para ulama pewaris Nabi. Diawali doa itu dengan Rabb. Telah pernah kita sebutkan bahwa salah satu doa terbaik diawali dengan menyeru Allah dengan namanya. Itu Rabb. Ar-Rabb adalah salah satu nama Allah yang paling banyak atau salah satu yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ar-Rabb. Namanya bertawassul, menjadikan nama Allah sebagai sarana permintaan kita supaya doa kita dikabulkan. Namanya salah satunya lah Rabb. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh zagha zaigh. Apa tu zaigh? Zagha itu condong, miring, menyimpang, bisa juga berpaling. Condong, miring, menyimpang, dan berpaling secara bahasa. Yang dimaksud dalam doa aku adalah setelah dia lurus, tegak, mantap, kukuh, kuat, lalu berpaling, goyang dan goyah, tiba di tiang miring atau teleng. Hati kita disebut dengan qalb atau qulub, maknanya bolak-balik. Bolak-balik. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang teguh, kadang goyang. Itulah hati. Dan tidak satu hati anak Adam pun kecuali berada di tangan jemari Allah. Nabi SAW dalam beberapa riwayat beliau itu, kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kana Rasulullah SAW yuktiru ayyakula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik berdasarkan hadis Tirmizi, Rasulullah itu banyak kali, sering kali yuktir mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Muqallib, membolak-balik hati. Thabit, kokohkan, kuatkan, mantapkan, teguhkan, jangan goyang. Qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu ini, istiqamah dia. Lalu Anas bin Malik yang berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun semenjak bujang belia, muda belia, Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Kami telah beriman dan percaya yakin kepadamu ya Rasulullah, dan juga yakin percaya kepada apa yang engkau bawa. Lalu fahal takhafu alaina, lalu masih adakah yang engkau khawatirkan
kepada kami, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah na'am, ya, saya takut, saya khawatir kepada kalian. Kenapa? Innal quluba baina usbu'aini min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Ketahuilah sesungguhnya al-qulub, hati manusia berada di antara dua jemari daripada jari-jari tangan Allah. Yuqallibuha, dia membolak-balikkannya kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dia ingini. Itu satu. Rasulullah sering acok membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak, artinya kita tidak kuasa hati kita. Dalam riwayat lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Nasa'i disebutkan begini, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, qalat, bahwa Aisyah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tukthiru an tad'u bihadha du'a. Kenapa engkau banyak sekali mengucapkan, membaca doa? Itu doa ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub. Kata beliau menjawab, inna qalbal adami, sesungguhnya hati anak Adam, hati kita anak cucu Adam, baina usbu'aini, berada di jari, antara jari daripada jari-jari tangan Allah. Fa idza syaa azaghahu, apabila dia berkehendak, bisa saja dia palingkan, dia condongkan, tidak lagi tetap, tidak lagi teguh, tidak lagi kuat di atas keistiqamahannya. Wa idza syaa qama, dan jika apa dia berkehendak, dia bisa luruskan lagi, mantapkan, teguhkan, kuat lagi hati itu. Itu makanya saya selalu meminta kepada Allah, wahai yang membolak balik hati. Kan? Dua itu. Kadang boleh baca ya muqallibal qulub, kadang ya musarrifal qulub. Maknanya hampir sama. Muqallib membolak balik, musarrif yang mengendalikan. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengendalikan hati, sarrif, palingkan, itu teguhkan, kuatkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Berarti ketaatan itu bisa berubah-ubah, bisa berpaling-paling. Salah satu yang harus kita camehkan dalam hidup itu adalah berpalingnya hati kita setelah kuat. Kenapa? Nabi sendiri kedudukan beliau sebagai kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah, Khatamun Nabiyyin, Imamul Mursalin, penutup para nabi, imamnya para rasul, mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Dan beliau telah Allah pelihara, mendapat ismah, penjagaan, perlindungan. Andai beliau pun salah, andai, telah diampunkan Allah dosanya, dan surga sudah dijamin untuk beliau. Bahkan belum boleh satu pun makhluk masuk surga sebelum beliau masuk. Belum diizinkan satu pun yang melewati sirat sebelum beliau yang lewat. Dan belum akan dimulai hisab pengadilan nanti di hari kiamat sebelum beliau yang minta. Itu kan kedudukan yang luar biasa, namanya maqam mahmudah. Tapi justru beliau cemas, khawatir tentang hati.
Maka beliau sering membaca itu, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Ya muqallibal qulub, wahai membolak-balik hati. Atau ya musarrifal qulub, yang menguasai, yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengendalikan hati. Kedua-duanya bisa dibaca. Permintaannya mantapkan, kokohkan, teguhkan, kuatkan, terpancang keimanan, ketaatan itu dari kami jangan sampai goyang. Kenapa begitu? Nah, sedikit kita jelaskan. Bahwa kita manusia, hamba ini, kita sebenarnya tidak sedikit pun kita kuasa untuk mengendalikan hati kita. Tidak bisa kita mengendalikan hati awak. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita, tidak mampu kita menguasai hati kita. Kadang-kadang dalam bahasa Sari tidak tahan hati dia lagi. Tidak bisa dia menguasai hati dia lagi. Jadi pengakuan tidak mampu dia mengendalikan hati dia lagi. Sakit hati. Berarti kita tidak kuat, tidak mampu. So pengendalinya, yang menguasainya adalah Allah. Dalam ayat surat Al-Anfal ayat 44 dikatakan bahwa Annallah, sesungguhnya Allah itu yahulu walamu annallah, ketahuilah bahwasanya Allah itu mengantarai seseorang dengan hatinya. Bainal mar'i wal qalbi. Allah mengantarai seseorang dengan hatinya. Allah lebih menguasai hati kita daripada kita yang punya hati sendiri. Ini tidak berkuasa kepada hati kita. Hati itu rentan, gampang berubah. Kadang semangat, kadang tidak. Kadang suka, kadang banci. Kadang amuah, kadang maleh. Kadang taroro mana sayangnya, kadang-kadang banci mana. Yang kadang bahabian kadang-kadang cekik mana. Hati dia goyang, tidak kuat. Maka selalulah kita dianjurkan meminta teguh kuat, istiqamah dia. Karena sesungguhnya innal amra kullahu lillah, perkara itu di tangan Allah. Kebahagiaan kita, kecelakaan kita, kesengsaraan kita, kebaikan kita, itu kehendak Allah. Siapa yang suka Allah tunjuki, siapa yang tidak dibiarkannya sesat. Allah Maha tahu dan sangat tahu siapa yang pantas, siapa yang wajar, siapa yang patut ditunjuki dan siapa yang patut dia biarkannya sesat sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Karena semua kehendak berada tangan Allah. Syukur, sabana syukur, kita ko termasuk orang yang dipilih ke dalam kehendaknya untuk beriman. Anugerah tertinggi, dipilih di antara sekian banyak manusia di zaman kini di dunia, kita termasuk yang dipilih untuk diberinya petunjuk, diberinya hidayah. Syukuri itu, rawat, jaga, pupuk, sirami, kuatkan, terus ditambah-tambah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yankus. Itulah salah satu doa, la tuzigh qulubana, la tuzigh. Itu dia. Karena hati itu gampang. Sehingga kata Anas, masih adakah yang engkau khawatirkan terhadap kami, Rasulullah? Kami sudah beriman kepadamu. Dan apapun yang engkau bawa daripada Allah, itu risalah, ajaran, agama, segala macam, kami percaya. Masih adakah yang engkau khawatirkan? Ada. Apa itu? Hati. Bisa beriman sore, pagi kafir. Bisa saraji-rajinya ke surau, beko
terpengaruh berpaling. Patang begini je kata je. Jika dia bujuk orang dia pangkat habisnya. Itu ya munculnya ya Pak Dirman ada juga Pak Dirman. Itu muncul Pak Dirman habisnya. Tak bisa. Istiqamah tu sulit. Sampai beruban rambut Nabi memikirkan tentang istiqamah. Dalam surah Uhud. Jadi ini, jika kita tidak boleh pede dan tidak boleh mencemeh orang yang sasih, orang yang salah, orang yang lemah, tidak boleh. Ujub. Sebab kadang-kadang kita sendiri bisa mengalaminya. Orang pemalas, orang tidak taat, orang kini kalah melempen, kurang semangat, tidak ada datang-datang ke ta'lim, tidak ada lagi mai sisi acok datang-datang mengaji atau beribadah lah kurang, bersedekah lah kurang, jangan capek kita cemeh. Bisa jadi kita lebih parah dari mereka. Justru kita meminta kepada Allah jangan kita sampai seperti itu. Karena ujub itu berbahaya. Sebab ya pengendalinya Allah, pengendali sempurnanya. Yang mengokohkan, yang memantapkan, yang meneguhkan Allah. Nah, kita minta supaya Allah tetap memberikan kemantapan, keteguhan, kekuatan hati kita istiqamah, jangan goyang. Apapun badai, apapun urusan, apapun problem tetapnya istiqamah. Nah, istiqamah itu yang penting. Istiqamah tetap berpegang teguh. Dan kita jangan sampai menganggap itu sepele. Karena istilahnya fali azmi hadal amr, karena persoalan kau sangat penting, sangat luar biasa. Sampai-sampailah Rasulullah SAW senantiasa membacanya, banyak kali meminta kepada Allah agar diberi kekokohan, keteguhan, kemantapan hati. Cemas beliau. Rasulullah dah dijamin. Awak tak ada jaminan. Aneka berdosa Rasulullah itu ada jaminan. Kunci surga di tangan beliau. Hak syafaat di tangan beliau. Maqam mahmudah lah ada di beliau. Awak jaminan tak ada. Mestinya kita yang tak punya jaminan kau yang harus merengek-rengek meminta selalu kepada Allah. Agar kita jangan sampai goyang, jangan sampai kendor, jangan sampai malas. Apalagi malas kalau dipertuliskan tambah. Rasulullah itu sering berdoa supaya jangan malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada malas. Jadi kita ulang sampaikan, persoalan hati adalah persoalan yang sangat urgent. Sangat penting. Sebagaimana kita katakan tadi, karena setan juga berperanan, meniup, menghembus, memberikan was-was, alladzi waswisu fi sudurin nas, berperanan dia. Ketika hati kita lemah, pagarnya kurang kuat, dia rentan, masuk dia. Masuk mempengaruhi hati. Dikendalikannya hati itulah. Dikendalikannya hati. Itu nama. Itu kalau bahasa orang kaya, kalau malih jangan dipetuli malih. Malih jangan petuli malih. Lamah jangan petuli lamah, Pak. Ya, nak semangat, ya lawan. Ya Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana kau hati kau futur lemah, Pak. Bagaimana kau nak bersama, ya Allah, kau malih nak beribadah, baca Quran dengan pengajian, menambah ilmu, bagaimana kau nak muah berzikir, ya Allah, mengadu. Ada tu. Ya muqallibat qulub, ya musarrifal qulub. Ngadulah. Kalau ada kita paham kita itu balik kita kaya. Rabbana lah. Kita balik ke situ balik. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, sebagaimana kita awali tadi, ikut doa dibaca oleh orang yang istilahnya orang rasikh fil ilmi,
orang yang mendalam ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah. Dia kenal dengan dirinya dan dia kenal dengan Rabbnya, sehingga dikatakan rasih fil ilmi. Dia kenal dan paham dengan ayat-ayat Tuhannya, dan dia juga mengenal hatinya. Ini yang orang yang sering menganggap sepele itu kan orang yang tidak baik mengenal. Orang tidak mengenal sesuatu enggak sepele. Bahkan bahaya besar pun dianggapnya sepele. Lah, nanti sendiri sepele. Tapi orang yang berilmu tidak. Orang yang berilmu tidak pernah menganggap sepele sesuatu pun karena berilmu. Lebih-lebih masalah keimanan, masalah hidayah, masalah petunjuk, masalah hati. Akulah doa mereka. Kan ayat atas sembuhan kah? La tuzigh zaga zair mail anil istiqamah. Condong daripada yang lurus. Ini lurus. Tagak lurus, condong miring. Zaig miring. Miring menyimpang daripada yang benar. Condong teleng daripada yang lurus, atau berpaling dari arah-arah, namanya zaig. Zaig di situ menjadi la tuzigh. Janganlah engkau condongkan, engkau palingkan, menyimpang. Apa tuh? Qulubana, hati kami, karena hati kita berada di jemari Allah. Tidak usah kita kaji jemari Allah, sakit kepala kita, percaya masalah. Kalau itulah kita kaji panjang. Biasalah orang di media, ulama-ulama kita yang bertukar pendapat. Dan jelas yakinlah kita Allah mempunyai kekuasaan penuh kepada hati kita. Seperti semua hati anak manusia itu bagaikan satu hati saja. Semua hati anak Adam bagaikan satu hati yang gampang Allah bolak-balik. Tidak keliru dan tidak salah. Kita kan masing-masing kita punya hati. Tidak sama hati kita. Tapi semuanya di tangan Allah bagaikan satu hati. Bagaikan satu hati. Itu begitu gampang dia bolak-balik. Kamu tidak memberikan tamsil atau perumpamaan tangan, enggak. Tapi kita ambil saya ilustrasi. Kalau satu gampang. Nah, hati semua anak Adam bagaikan satu saja di tangan Allah. Yang gampang dia bolak-balik. Sekali lagi, itu bukan penyerupaan, enggak. Sekedar untuk ilustrasi, gambaran. Jadi semua hati anak Adam itu bagaikan satu hati berada di tangan Allah. Dan kita tidak kuasa dan tidak mampu mengendalikan hati kita sendiri, walaupun hati kita sendiri. Karena yang berkuasa Allah. Dia muqallibnya, dia musarrifnya. Kita minta kepada Allah yang mengendalikan, yang menguasai hati kita, supaya hati kita jangan teleng, jangan condong, jangan berpaling, tetap teguh, kuat, mantap, kokoh, tetap istiqamah dalam keimanan. Yang paling dikhawatirkan soal itu, kita tidak istiqamah. Kan pesan Nabi kepada Rasulullah sahabat ketika sahabat meminta Rasulullah agar Rasulullah menasihatinya, kata Rasulullah, istiqamah. Beriman kepada Allah, lalu istiqamah dengan itu. Summa istaqim, istiqamah. Semua orang kalau istiqamah tidak goyang. Lalu kita kepada siapa kita minta supaya jangan goyang? Kepada pemiliknya.
Ba'da iz hadaitana. Ba'da setelah. Setelah di mana engkau telah menunjuki hati kami, engkau beri nikmat, engkau beri karunia anugerah kepada kami, sehingga hati kami engkau beri petunjuk, engkau beri keimanan, maka jadilah hati itu mendapat petunjuk, mendapat keimanan, lalu hati itu percaya, yakin. Kan tidak semua orang mendapat petunjuk, kan tidak semua orang yakin dan percaya, walaupun anaknya Nabi, suaminya Nabi, keponakannya Nabi, keluarganya Nabi. Sebab itu bukan persoalan Nabi. Maka dikatakan, kalau Nabi sendiri tidak mampu memberikan petunjuk, bukan menunjuki, memberikan petunjuk, menganugerahkan petunjuk, keimanan kepada hati seorang, sehingga Nabi dan Rasul seperti Nabi Nuh tidak bisa memberikan itu, seperti Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Lut tidak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa, begitu seterusnya. Bahkan ada Nabi itu yang tidak ada umatnya, tidak ada umatnya. Nanti ketika berjalan di atas sirat, Nabi sendiri saja berjalan melintasi sirat di atas jahanam, ada satu orang Nabi saja, tidak ada pengikut. Berarti tidak ada yang bisa, tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang percaya, tidak ada yang yakin. Karena persoalannya bukan persoalan Nabi itu tidak berhasil, tapi persoalannya Allah tidak beri petunjuk. Allah yang kuasa. Ya kan? Nah, sekarang hadaitana, hadaita, ta engkau. Setelah ba'da, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, atau kepada hati kami. Petunjuk itu kan ke hati, benar? Setelah kita mendapat hidayah, mendapat keimanan, mendapat petunjuk, rawatlah, jagalah dengan ketaatan. Sebab ketaatan itu menambah kuat. Iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Teruslah mendekat, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak amal saleh, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jangan lupa berdoa, hindari sombong. Itu sombong pun bayo. Pajak tidak selesai. Misalnya begitu, bayang tidak, soleh tidak, mengaji tidak. Jangan berkuah awak berkuah tiba senan. Jangan cela orang yang lemah, yang lalai, yang tidak taat, yang malih. Doalah kepada Allah. Jangan kita seperti itu dan doa orang itu. Kadang-kadang bisa berbalik. Amal sendiri berkali-kali menyaksikan, takui aja. Dulu ketikanya Raja ke surau, barangkali banyak saya cemeh si anu tu, punya pemalih, sibuk di mengalih. Rupanya inyong lama-lama seperti itu. Kawan mencokot tu depek siraman, hanya balik. Ya kita tidak bisa. Jangan capek kita menuduh orang bagaimana begini. Ujub dan sombong itu bisa-bisa berbalik arah kepada kita. Dan kita tidak, bisakah kita mempertahankan iman? Tidak bisa. Bisakah kita mempertahankan hidayah? Tidak bisa kalau tidak ada Allah. Jadi yang pede kita dengan keimanan kita, jangan yakin kita dengan petunjuk kita, ketaatan kita, jangan. Takutlah, cemaslah. Tapi haroklah. Kondisi kan itu, harok. Sehingga pesan ulama, kita harus berada di antara dua kondisi itu. Kondisi kita dia antara itu harap dan cemas. Istilahnya dalam kaji itu berada di antara kondisi itu bainal khauf war raja war raghbah war rahbah. Antara khawatir, takut
dengan harap. Khawatir, takut, cemas, dan harap. Khawatir kita kok mampu kita menguasai hati kita. Cameh kita kok lamah kita. Tapi kita harap sebab kita punya doa. Kita yakin bagi siapa yang mendekat berbuat taat kepada Allah, Allah pasti akan menguatkan hatinya. Kondisi itu kita jaga terus. Kondisi itu yang harus dijaga terus. Tiba di hati awak takut awak. Iman Allah ada, petunjuk Allah ada, salamu kawak taat. Salamu kita taat, rajin beribadah dan segala macam. Khawatir awak jangan-jangan berkurang lebih. Cameh. Tapi harok yo, bang ko harok kita minta itu kepada Allah. Nah, basuhlah pepetah orang kampung bawa. Arok cameh. Arok kebuliah. Cameh kehilangan. Dia arok jo. Arok yo, rasoka eno yo, rasokano cigo yo. Arok yo. Cameh jo. Kondisi itu nih pada terus. Tidak boleh pede, terlalu pede, tapi tidak boleh terlalu cemas, takut di antara tu. Balannya ada. Mari kita balik. Jadilah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu hablana, siku hablana anugerahkan atau karuniakan. Anugerahkan atau karuniakan. Salah satu nama Allah kan Wahhab. Wahhab Maha Pemberi, yang menganugerahi. Dipahami oleh sebagian ulama, Wahhab itu adalah dia yang memberi tanpa diminta, memberi tanpa maksud apa-apa. Itu makanya hibah. Hibah, pernah dengar hibah? Hibah ku bahasa awaknya magihanda. Tahu magihanda? Tidak magiah si anda. Magiah sen. Miang, tidak ada di balik itu, tidak ada tendensi apa-apa. Bahasa orang gini, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Ya, sekedar untuk memberi. Namanya hibah. Kalau Allah Wahhab, dia memberi tidak ada di balik itu. Memang ingin memberi. Karena Allah Maha Pemberi. Tidak ada apa-apa maksud di balik pemberian Allah. Karena Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada apa dan siapa. Wahhab namanya. Itulah yang ditunja, tahu ditunja, dijuluk. Karena engkau ya Allah Maha Pemberi dan pemberianmu lah Maha luas, Maha banyak, tidak dapat dihitung. Dan engkau memberi tanpa ada pemberi apa-apa, maka kami meminta anugerah yang telah engkau beri berupa keimanan, petunjuk, tambahi petunjuk itu. Ada ulama yang memahami wahab lana min ladunka rahmah. Rahmah itu tambahan petunjuk, tambahan hidayah, tambahan iman. Hablana, anugerahkan kepada kami rahmatan. Rahmatan itu kan umum. Rahmatan itu umum, tanpa disebutkan rahmat apa. Karena dalam istilahnya kok nakirah, tanpa disebutkan umum. Jadi maknanya itu tambahkan kepada kami, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami rahmat. Termasuk ke dalamnya adalah hidayah, petunjuk di atas petunjuk, tambahan iman, kemantapannya, keteguhannya, kekuatannya. Semakin bakile, tiba di mata cincin semakin dia josok, semakin kiri. Itu yang kita minta hablana min ladunka rahmah. Rahmah itu sifatnya umum.
mencakup menjangkau salah satu, termasuklah namanya itu tambahan anugerah, petunjuk, keiman, kekuatan, ketaatan, keistiqaman, itu tambahan semua. Karena engkau maha satu lagi tinggal hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan, berikan kepada kami rahmat langsung daripada sisimu, khassatan, lebih khusus rahmat yang kami minta, kami mohonkan kepadamu ya Allah, saat di mana engkau mengumpulkan semua manusia di hari yang tak ada sedikit pun keraguannya, hari berkumpul, hari berhimpun, hari berisap, hari pembalasan. Karena engkau tidak pernah menyalahi janji. Jadi kalau kita petalikan, anugerahkan, berikan kepada kami rahmat. Setelah pertama minta, jangan sampai hati kami cenderung teleng, ya. Kemudian kita minta tambahan rahmat yang lain. Lebih khusus rahmat yang kita minta kepada Allah, agar di hari di mana semua manusia dihimpun, dikumpulkan untuk dihisab, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban dan pembalasan, kita minta rahmat. Kalau tanpa rahmat Allah, cahaya gitu, hancur kita, binasa kita dari itu. Namanya Rabbana innaka jami', wahai Rabb kami, karena sesungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia nanti di hari yang tidak ada keraguan, maka lebih khusus kami minta rahmatmu di saat itu. Di samping rahmat dunia, lebih khusus rahmat saat di mana engkau mengumpulkan manusia. Engkau tidak pernah menyalahi janji, mengingkari janji. Apapun yang kau janjikan, pasti engkau beri. Inti kaji wa sesubuh ini, pertama, kita hendaklah orang yang selalu cemas kehilangan petunjuk, kekurangan iman, cemas, lemah istiqamah kita, lemah ibadah kita, lemah taat kita. Camih. Tidak ada yang paling lebih patut dicamihkan kecuali itu. Sebab pengakuan Anas, masih adakah yang engkau cemaskan terhadap kami ke Rasulullah? Naam, baik. Ya hati. Karena hati anak Adam, dia tidak bisa menguasai hatinya sendiri. Penguasa penuhnya, pengendali penuhnya adalah Allah. Saya cemas, jangan-jangan kalian yang beriman, yang taat, yang patuh, lama-lama nanti berkurang. Cemas saya. Untuk itu hendaklah kita camih, khawatir, menjaga merawat hati supaya jangan berpaling. Mintakan kepada Allah dengan penuh harap. Di samping itu tambah-tambahlah ketaatan. Karena memang iman itu bertambah dengan taat, dengan zikir, dengan doa, dengan ilmu, pendekatan diri kepada Allah, tambah terus. Jangan pabian tiba di bungo ndak disiram-siram itu layu aja, ndak disiram-siram. Tiba di baru ndak dikipik-kipik, padam baru tu. Kalau Rasulullah sering membaca doa itu, sering baca, gabunglah. Gabungan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gabung, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tulisnya dulu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia tulis. Siapa yang ingin nulis, siapa yang tidak ingin nulis, tidak usah.
Doanya yaitu tadi, ya muqallibal qulub. Boleh pakai ya, boleh tidak. Ya muqallibal qulub, tsabbit. Tsabbit. Kuatkan, teguhkan, kokohkan qalbi, hatiku, ala dinika, dinik. Dinik agama. Yang kedua, Allahumma musarrifal qulub. Sarrif, sarrif qulubana. Sarrif. Sari itu hampir sama artinya. Palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Dijelaskan ulama adalah taat setelah taat. Dari taat yang satu kepada taat yang berikutnya. Jangan habis taat itu di situ, tapi hendaknya taat kita makin naik terus. Dari taat yang satu kepada taat yang lainnya. Ibadah yang satu kepada ibadah lainnya. Dari amal saleh yang satu kepada amal saleh. Jadi kita ulang balik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita ulang yang ketiga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma musarrifal qulub, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. 3 serangkai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma masrifal qulub, sarrif qalbi, sarrif qulubana ala ta'atik. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan. Amin. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberi keistiqamahan dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam amal saleh. Memohon kita jangan sampai hati kita kecenderung setelah kuat, goyah setelah mantap. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.